Selamat pagi, siang, atau malam kepada Anda yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk mau menonton video ini. Video ini merupakan program kerja kegiatan KKN Universitas Gadjah Mada tahun 2021 periode 2 unit YO 107, di mana video ini diperuntukkan kepada Desa Harjobinangun Dusun Trojayan. Sesuai dengan judulnya, video ini akan membahas tuntas seputar cara pengolahan sampah yang benar bagi pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurul Islami Putri, selaku PIC dari program kerja sekaligus sebagai narator pada video kali ini. Pembuatan video ini juga dibantu oleh beberapa rekan KKN saya, antara lain adalah Gabriel, Bella, Jasmine, dan Billy. Sebelum membahas tentang cara membuang sampah yang benar saat isolasi mandiri, penting untuk kita ketahui apa sebenarnya virus COVID-19 itu, gejala dan cara penularannya, serta alasan mengapa isolasi mandiri menjadi salah satu metode perawatan pasien. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut juga sebagai SARS-CoV-2. Virus ini dapat menimbulkan pneumonia, yaitu semacam infeksi atau peradangan akut pada jaringan paru-paru. World Health Organization atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dunia. Dalam skala nasional, pemerintah Indonesia juga telah mengakui COVID-19 sebagai bencana non-alam yang berupa wabah penyakit. Gejala umum dari penyakit COVID-19 antara lain adalah demam, batuk kering, letih lesu, gangguan pada pernafasan seperti sesak, serta sakit pada tenggorokan. Penularan virus COVID-19 bermula dari droplet atau percikan yang berasal dari batuk dan bersin seseorang. Kemudian, droplet ini hinggap pada suatu permukaan dan tersentuh oleh orang lain. Droplet yang mengandung virus COVID-19 ini lalu bisa tersebar melalui jabat tangan atau juga bisa langsung masuk ke mata, hidung, dan mulut kita apabila kita menyentuh wajah kita sebelum mencuci tangan. Demi mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Antara lain, menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu cuci tangan dengan sabun dan air bersih selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak minimal sejauh 1 meter, menghindari kerumunan, menghindari keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, serta segera mandi dan ganti pakaian setelah sampai di rumah. Terhitung pada tanggal 31 Juli 2021, jumlah kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia adalah 3.409.658, sedangkan jumlah kasus sembuh yaitu 94.119 jiwa, dan jumlah meninggal adalah 2.770.092 jiwa. Berdasarkan jumlah kasus yang sangat tinggi, timbullah suatu masalah yaitu kurangnya kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19. Untuk kota Yogyakarta sendiri, diberitakan bahwa kapasitas setiap rumah sakit semakin menurun akibat adanya lonjakan kasus COVID-19 yang sangat tajam. Karena fasilitas kesehatan yang sudah kewalahan, akhirnya Satgas COVID-19 beserta pemerintah memberikan solusi berupa anjuran bagi pasien COVID-19 yang terpapar gejala ringan atau OTG, yaitu orang tanpa gejala, untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, atau biasa disebut dengan isoman. Hal ini dilakukan guna memprioritaskan pasien dengan gejala yang berat untuk dapat langsung diberikan pertolongan pertama di rumah sakit. Namun, isolasi mandiri juga mengakibatkan masalah lain, yaitu menghasilkan sampah infeksius. Berdasarkan fakta dari berita, sampah dari pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri menjadi salah satu potensi besar dalam penyebaran virus di lingkungan masyarakat. Hal inilah yang menjadi penyebab meningkatnya kasus COVID-19 akhir-akhir ini. Tetapi, Anda tidak perlu takut jika ada tetangga Anda yang sedang menjalani isolasi mandiri. Karena hal yang terpenting ialah seluruh masyarakat mengetahui cara yang benar dalam mengolah sampah infeksius saat isolasi mandiri COVID-19. Berikut adalah tata cara dalam menangani sampah pasien COVID-19 saat isolasi mandiri. Pertama, siapkan 2 tempat sampah pada kamar pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri. Lalu, pastikan setiap tempat sampah diisi dengan kantong sampah. Kemudian tutup tempat sampah dengan rapat.
Sekali lagi, jangan lupa untuk menggunakan kantong sampah pada setiap tempat sampah yang Anda gunakan. Jika Anda tidak memiliki tempat sampah yang tidak tertutup, Anda bisa menggunakan sesuatu seperti baskom kecil yang dapat digunakan untuk menutup bagian atas tempat sampah. Pastikan semua tempat sampah tertutup rapat untuk mencegah menyebarnya kontaminasi virus dari sampah pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri. Mengapa tempat sampahnya harus ada dua? Hal ini dikarenakan sampah pasien COVID-19 harus dibedakan menjadi sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa makanan dan minuman pasien. Sedangkan sampah non-organik terdiri dari limbah infeksius seperti masker, tisu, sarung tangan, kapas, kain kasa, dan plastik. Bila memungkinkan, saat sebelum membuang sampah, usahakan untuk selalu menggunakan sarung tangan dan wajib menggunakan masker. Khusus sampah non-organik, pastikan sampah diolah dengan semestinya sebelum dibuang. Untuk kain kasa, kapas, atau tisu, boleh langsung dibuang setelah pakai. Untuk sampah seperti APD atau sarung tangan, harap untuk dibalik terlebih dahulu setelah pemakaian. Kemudian, sebelum dibuang, semprotkan dahulu dengan disinfektan atau direndam dalam air sabun. Setelah beberapa menit terendam di air sabun, angkat dan tiriskan air yang tersisa. Setelah itu, baru sarung tangan boleh untuk dibuang ke tempat sampah. Untuk sampah masker sekali pakai, pengolahannya hampir sama dengan sarung tangan. Setelah digunakan, masker sebaiknya disemprotkan dengan disinfektan atau direndam dengan air sabun terlebih dahulu. Kemudian, gunting masker menjadi bagian-bagian kecil sebelum dibuang ke tempat sampah agar limbah masker tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Setelah membuang sampah, wajib bagi Anda untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun serta air mengalir selama minimal 20 detik. Pastikan Anda mencuci tangan dengan membersihkan telapak tangan, punggung tangan, hingga sela-sela jari Anda. Biasakan juga mencuci tangan minimal 20 detik karena dalam kurun waktu tersebut barulah sabun akan efektif untuk membunuh virus yang melengket pada tangan kita. Jika tempat sampah sudah mulai penuh atau terisi 3/4 bagian, tutup rapat kantong sampah dengan cara diikat menggunakan karet ataupun tali. Masukkan kantong sampah kecil ke dalam kantong sampah yang lebih besar. Usahakan kantong sampah besarnya berwarna atau sudah diberi tanda agar mudah dikenali oleh petugas pengangkut sampah. Jangan lupa untuk mengikat kantong sampah besar dengan serapat-rapatnya. Bila perlu, ikat 2 kali agar virus tidak mudah tersebar. Eits, tapi jangan langsung membuang sampah keluar rumah. Pastikan terlebih dahulu jadwal pengambilan sampah di lingkungan Anda sebelum membuang sampah keluar rumah. Hal ini karena sampah pasien COVID-19 tidak boleh terlalu lama berada di area pemukiman warga, di mana akan mengakibatkan virus mudah menyebar pada lingkungan sekitar. Pastikan sampah disemprotkan dengan menggunakan disinfektan terlebih dahulu sebelum dibawa keluar rumah. Jika jadwal pengambilan sampah Anda sudah diketahui, barulah Anda bisa membuang sampah keluar rumah. Jika sampah sudah sangat menumpuk dan perlu secepatnya untuk diangkut, harap menghubungi dukuh atau lurah setempat untuk menginformasikan bahwa Anda membutuhkan pengangkutan sampah segera. Dilarang untuk membakar sampah organik maupun non-organik dari pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri, karena hal ini berisiko tinggi untuk menularkan virus pada warga sekitar serta mencemari lingkungan. Untuk para petugas pengangkut sampah, diharapkan untuk jeli dalam mengenali sampah pasien isolasi mandiri, di mana sampah dapat ditandai dengan kantong plastik yang berwarna atau kantong yang sudah ditandai khusus. Serta, petugas wajib untuk selalu menggunakan masker dan sarung tangan saat akan mengambil sampah pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri. Diharapkan kepada seluruh perangkat desa untuk memastikan bahwa sampah pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri dibawa ke pengolahan limbah B3 dan dipisahkan dengan sampah biasa.
Hal ini dikarenakan sampah dari pasien COVID-19 berpotensi dalam menyebarkan virus sehingga dibutuhkan cara khusus dalam pengolahannya. Demikianlah tata cara yang benar dalam membuang sampah pasien COVID-19 saat isolasi mandiri. Dan berikut adalah beberapa sumber informasi yang digunakan pada materi video ini. Terakhir, saya ingin mengingatkan kembali bahwa selalu patuhi protokol kesehatan 3M, yaitu untuk selalu menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan pakai sabun selama minimal 20 detik, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan serta melindungi diri dan keluarga.